Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sahabat fatayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu di bulan Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat fatayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, yang merupakan momentum yang sangat penting bagi kaum muslimin untuk melakukan perbaikan dan perubahan diri sehingga menggapai derajat keimanan, kesalehan, dan ketakwaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menggapai derajat kepribadian mukmin yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh berbahagialah bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh menggunakan momentum bulan Ramadan ini untuk melakukan perbaikan diri menjadi lebih baik, sehingga pasca Ramadan akan terlahir kembali menjadi pribadi-pribadi yang istimewa, pribadi-pribadi yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fatayat yang dirahmati oleh Allah, beberapa akan kami uraikan keistimewaan bulan Ramadan yang mampu menjadi momentum perubahan bagi seorang muslim. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan bercermin diri. Bulan Ramadan ini kaum muslimin diperintahkan untuk bercermin diri, untuk bermuhasabah, untuk melihat kepada dirinya sendiri, sudah sampai di level manakah tingkat ketakwaan kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai di manakah level keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sudah menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya, atau menjadi pribadi-pribadi yang masih jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang kedua adalah bulan Ramadan adalah bulan puasa. Salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan ini adalah dipilihnya bulan Ramadan sebagai pelaksanaan fardu puasa. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan atas kamu untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diperintahkan kepada umat-umat sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Akan tetapi puasa yang dimaksud di sini, sahabat-sahabat fatayat yang dirahmati oleh Allah, bahwa puasa yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar puasa di mana kita menahan lapar dan dahaga saja. Akan tetapi puasa yang dimaksud adalah di mana kita sebagai kaum muslimin mempuasakan seluruh entitas yang ada dalam diri kita secara total. Kita menahan hawa nafsu kita supaya kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Kita menahan seluruh panca indera kita agar panca indera kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kita ramaikan bulan Ramadan di dalam ibadah puasa kita dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang seperti inilah yang dimaksud dengan puasa secara total. Maka jika seorang muslim sudah melaksanakan puasa secara total, akan terlahir kembali pasca Ramadan nanti menjadi pribadi-pribadi yang serba istimewa. Bukan hanya istimewa untuk dirinya sendiri, akan tetapi juga istimewa untuk masyarakat secara umum. Disinilah kesalehan kita diuji. Apakah kita menjadi pribadi yang menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, qablu minallah,
dan kita pribadi yang menjaga hubungan dengan manusia atau hablum minan nas. Sahabat Fatayat yang dirahmati oleh Allah, keistimewaan bulan Ramadan yang ketiga adalah bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu, dan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Surat Al-Baqarah ayat 183. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, keistimewaan bulan Ramadan yang keempat adalah bulan Ramadan sebagai bulan ibadah. Kita ketahui bersama, di bulan Ramadan ini kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah secara khusus, taqarrub ilallah, mendekatkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan ibadah-ibadah fardu kita, memperbaiki kualitas ibadah-ibadah fardu kita seperti sholat fardu misalnya, dan juga untuk meningkatkan kualitas ibadah-ibadah sunnah kita, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sholat hajat, sholat duha, tadarus Al-Quran, iktikaf di masjid, dan ibadah-ibadah yang lain yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan bulan Ramadan yang kelima adalah di bulan Ramadan ini adalah bulan taubat. Kita ketahui bersama bahwa setiap manusia memiliki dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini Allah menawarkan ampunan kepada hamba-hambanya yang berdosa. Allah membuka selebar-lebarnya pintu surga, dan Allah mengunci serapat-rapatnya pintu neraka. Setan dibelenggu dan nafsu dikendalikan. Allah menawarkan ampunan seluas-luasnya, menawarkan ampunan selebar-lebarnya kepada hamba-hambanya yang berdosa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki diri. Karena ini adalah bulan yang sangat istimewa. Allah menjanjikan ampunan bagi siapapun hambanya yang bertobat di bulan ini. Pahala dilipat gandakan dan dosa pun juga dilipat gandakan. Maka dari itu sahabat-sahabat, marilah kita semuanya menyemarakkan bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menikmati bulan Ramadan ini dan menggapai derajat keimanan yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga puasa kita tidaklah sia-sia. Semoga puasa kita tidak hanya sekedar lapar dan dahaga. Semoga kita menggapai derajat kemuliaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman yang menjalankan ibadah puasa, yaitu derajat tertinggi, takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.